Pembahasan berikutnya dalam melakukan departementalisasi yaitu mendistribusikan BOP Departemen Jasa Pembantu ke Departemen Produksi. Sebenarnya untuk langkah yang ke-1 dan yang kedua itu tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena itu sudah dapat dari hasil survei dan mereka biasanya langsung menghitungkan. Seperti itu. Yang kita lakukan sebagai staf akuntansi atau staf keuangan itu adalah tahap yang ketiga ini, yaitu mendistribusikan BOP Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Semuanya akan habis terdistribusi dan terkumpul di Departemen Produksi. Bedanya apa dengan yang tadi, yang bagian 2? Tahap yang kedua itu mengalokasikan BOP tidak langsung ke departemen terkait yang menerima manfaatnya. Jadi di sini ada kata kunci departemen terkait ya dan penerima manfaatnya. Seperti itu. Ini sudah dilakukan oleh si perbagian. Yang kita lakukan tahap yang ketiga ini. Jadi tahap ke-1, tahap kedua intinya tidak melakukan perhitungan. Ada 3 metode yang kita akan pelajari, yaitu direct method, step method, dan simultan method. Bisa dilihat di halaman 485 sampai 490. Di halaman 485, di sana dijelaskan tentang metode langsung. Metode ini banyak dipakai oleh perusahaan karena cara perhitungannya lebih mudah dan lebih simpel. Penjelasannya kalian baca di halaman 485 dan jika belum, pause video ini, kemudian baca di halaman 485. Jika sudah, kita bisa lanjutkan pembahasan kita. Kamu bisa lihat di halaman 486 contoh ilustrasi Nick Levy Company. Di sana ada 4 departemen yang terdiri dari 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Departementalisasi kita akan lakukan pengalokasikan semua biaya yang ada di departemen jasa ke departemen produksi. Kemudian di halaman 486 itu datanya ada seperti ini ya. Di sini ada biaya untuk produksi A, produksi B, Y, dan Z. Kita bisa singkat aja departemen A, B, Y, dan Z. A, B itu produksi, Y dan Z adalah jasa. Biayanya adalah 60.000, 80.000, 36.300, 20.000 dan totalnya adalah 196.300. Total overhead pabrik 196.300 ini sebenarnya sudah kita dapatkan. Hanya saja untuk produksi yang mana itu yang harus kita akan lakukan. Kemudian di sini ada alokasi presentasi yang diberikan oleh Departemen Jasa ke Departemen Produksi. A, B adalah Departemen Produksi. Y, Z adalah Departemen Jasa. Alokasi dari Departemen Y ke Departemen A adalah 40%. Begitu cara ngitungnya. Alokasi Departemen Y kepada Departemen B 40%. Alokasi dari Departemen Y ke Departemen Z itu 20%. Pertanyaannya, kenapa ada Departemen Jasa ke Departemen Jasa? Karena pada kenyataannya
antar departemen itu memberikan kontribusi. Hanya saja untuk penghitungan HPP kita fokuskan atau kita fullkan semua biaya masuk ke produksi. Seperti itu. Kita lanjutkan cara membaca soalnya. Departemen Z untuk Departemen A 20%. Alokasi Departemen Z ke Departemen B 50%. Alokasi dari Departemen Z ke Departemen Y 30%. Kalau Z ke Z kan enggak. Seperti itu. Oke. Setelah kita paham soalnya, gitu ya, kita akan hitung dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode garis lurus. Metode apa? Metode langsung atau direct method. Oke. Di situ kalian bisa lihat cara pengerjaannya ada di halaman 485 di halaman 485 di paragraf yang ke-3 ya. Atau kita mau langsung juga boleh ya di sini. 488 adalah jawaban untuk penghitungan alokasi dengan metode direct. Halaman 488. Soalnya ada di halaman 486, jawabannya ada di halaman 488. Oke, kita lihat. Yang bagian atas, overhead pabrik sebelum distribusi departemen jasa, itu semuanya ada di soal. Ya. Ini soal. Kemudian, distribusi dari departemen Y dan Z semuanya adalah ngitung. Ya, semuanya ngitung. Caranya gimana? Caranya berarti yang Y dan Z kita akan serahkan kepada A dan B. Kalau metode langsung, caranya adalah Y untuk A yaitu 40 per 80 dikali 36.300. Ya. Kenapa 40? Ya, kita bikin di sini ya. 40 dibagi 80 dikali 36.300. 40 ini adalah distribusi dari Departemen Y ke Departemen B. Kalau 80 itu kontribusi Y dan Z. 40 tambah 40. Gampang ya? Jadi hasilnya sama, karena kan 40 sama 40. Kemudian yang Y habis. Sekarang yang Z. Yang Z kan 20.000 biayanya. Diberikan ke A berapa, ke B berapa. Lihat alokasinya. Gitu. Misalkan untuk Y ke Z. Kalau Y ke Z, gitu. Kalau Y ke Z itu berapa? Kita lihat di tabel sebelahnya. Untuk, dari Z ya, dari Z ke A. Z ke A itu 20%. Ini yang ini. Z ke A berarti 20 dibagi 70 dikali 20.000. Kenapa 20? Karena alokasi dari Departemen Z ke A itu 20%. Kenapa 70? Karena 20 ditambah 50 sama dengan 70%. Jadi 20 dibagi 70 dikali 20.000. Hasilnya 5714. Adapun untuk yang B, kalau untuk yang B berarti 50 per 70 dikali
sama 20.000. Hasilnya 14.286. Jadi untuk biaya di departemen Y dan Z udah kosong. Semuanya udah masuk ke departemen produksi. Yang asalnya departemen A 60.000 jadi 83.864. Yang asalnya B 80.000 sekarang 112.436. Jadi yang di departemen jasa sudah kosong. Begitu untuk departemen talisasi metode langsung.